Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu penilai uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan saya Zainal Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Palangkaraya, sekaligus guru SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang pada mata pelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas 8, menyampaikan materi tentang peradaban Islam di masa Abbasiyah. Mohon arahan dan petunjuknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Thalibah kelas 8C yang Ustadz banggakan, bertemu kembali dengan Ustadz pada hari ini dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. PAI dan Budi Pekerti ini sangat luas cakupannya. Di dalamnya ada fikih, ada ibadah, ada sejarah, dan berbagai ilmu pengetahuan yang pada intinya kita harus bisa menerapkannya sehari-hari. Kita harus bisa menerapkannya sehari-hari. Karena itulah implementasi dari sebuah ilmu. Sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yang hari ini memimpin doa siapa? Atia, silakan Atia. Attention. Ready. Before we start our lesson, let's be silent and pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, terima kasih. Silahkan kembali. Mudah-mudahan nanti kehilangan kesempatan. Akan kita coba bahas peradaban pada masa Abbasiyah. Nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita peroleh setelah belajar. Coba kalian perhatikan ke depan sebagai hal yang menarik dari sebuah peradaban. Kalian kenal ini di mana? Ini Ustadz nemu di Google. Ustadz nemu di Google. Tapi ini miniatur dari sebuah kota yang pada saat itu muncul lalu jadi pusat peradaban dunia di masanya. Nah, ini bisa kita ulang saat nanti kita bisa memegang ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Demikian pemimpin-pemimpin masa dulu juga mengimplementasikan ilmunya dalam sebuah peradaban yang jadi wujud nyata gitu. Itu di Baghdad ya, di Baghdad. Ada juga dengan ilmu pengetahuan yang saat itu tentu masih minim, bisa mendirikan bangunan-bangunan yang demikian megah dan jadi situs-situs bersejarah yang dikunjungi oleh kita sebagai umat Islam. Itu peninggalan-peninggalan yang harusnya bisa kita kunjungi, lalu pelajari, ambil hikmah, lalu kita semakin semangat mencari ilmu, memanfaatkannya, lalu menghasilkan sebuah peradaban. Karena kita hidup tidak hanya di sini dan kini aja. Betul tidak? Apakah kalian akan DNF terus? Tidak. Apakah kalian akan segede ini aja? Ya tidak. Nanti akan semakin dewasa,
maju, kerja, nikah, dan lain sebagainya di masa yang akan datang. Sejarah itu buat kalian akan membuat banyak hikmah dalam menjalani hidup tersebut. Coba kita diagnosa dulu. Kalian pernah mendengar Daulah Abbasiyah? Apa itu? Masa kepemerintahan. Keberapa setelah Rasulullah memerintah wafat? Nah, kita akan jawab itu nanti ya. Kalian pernah dengar tokoh Ibnu Rushdi? Siapakah dia? Kan pernah dengar Pak. Oh iya, berarti belum tahu siapanya ya. Nanti kita akan tahu lebih dalam. Dia jago apa? Karyanya apa? Bisa nggak kita tiru tuh? Ibnu Sina? Tokoh apa? Kedokteran, ya. Al-Farabi? Pernah dengar? Pernah ingat atau pernah lupa? Pernah dengar. Ada juga Al-Khwarizmi. Aku tahu. Yuk. Yang ciptain matematika. Iya. Bapak matematika di Muslim Al-Khwarizmi. Ada juga Al-Ghazali. Pemimpin perang. Lah, bukan. Bukan. Al-Ghazali itu tokoh tasawuf ya. Ihya Ulumuddin, bukunya salah satu karangan Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan coba perdalam sehingga sejarah dulu pernah melahirkan tokoh-tokoh ini. Lalu kalian punya giroh di situ untuk kemudian terhadap ilmu itu kita harus cari terus gitu. Karena dulu kita pernah jaya dengan keilmuan mereka. Bahkan pondasi dasar matematika algebra itu yang dalam bahasa Arabnya aljabar. Nah, ini bahasa kita juga akhirnya ya dari salah satu tokoh ilmuwan pada saat bangsa Abbasiyah ini. Kita main Kahootnya bisa nggak ya coba? Boleh dibagikan ini satu Google. Kerjasama silahkan. Ada 5 soal yang akan menguji awal, ya. Mau Ustadz bagikan di depan. Ini ada 5 soal yang akan mengukur kalian ngerti sejauh mana tentang tema yang akan kita bahas. Gak apa-apa, berenam di satu kelompok yang 3 orang bisa 2. Ini juga bisa kalian pakai. Nah, ini mah tinggal masuk malah. Itu udah kebagian? Ya. Kalau sudah ada 7, Ustadz mulai. Dah, oke. 1, 2, bismillah. Lima soal saja. 20 detik. Abbasiyah dikenal dinasti yang memiliki kepedulian terhadap apa? 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan kedua. Ya, mana ini? Ini ya, grup ini masih memimpin. Yang termasuk hikmah dari mempelajari sejarah peradaban Islam. 20 detik. Waktu berjalan. Jangan terlalu banyak Sudah? Sudah ya? 3. Iya, masih memimpin. Pak cepet-cepet juga ya, ini harus mikir ya. Siapa pemenangnya? Balkis yang mana Balkis? 2, 3. Kelompok? Ini kejebak di satu pertanyaan yang sebetulnya tingkat pertanyaan itu C1 ya, mengingat.
Kayak sebutkan tahun berdirinya Abbasiyah, itu C1. Jadi kalau kita punya referensi nggak usah susah jawabnya. Beda dengan menganalisa sebuah pertanyaan yang akhir tadi. Sip. Baik, silakan disimpan kembali. Itu hanya untuk mengetes sejauh mana aja pengetahuan kalian tentang bangsa Abbas. Tidak ada? Tidak jadi? Baik. Kalau kalian mau menyampaikan sesuatu sangat boleh ya. Baik, thalibah yang Ustadz banggakan. Kembali ke pelajaran. Oke? Nah, langkah pembelajaran kita satu tadi sudah kita lewati, persepsi ya. Kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang jual beli ya. Kalian mungkin mendapati poin-poin di mana di situ ada tanggung jawab kan, kejujuran, prinsip keadilan, saling ridho. Nah, itu dijual beli tuh yang kemarin sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, itu juga berkaitan dengan sekarang, yaitu sejarah ya, sejarah di mana dulu juga sama tuh proses jual beli di dalam proses kenegaraan pun ada gitu. Bahkan perekonomian zaman dulu ya lebih harus kita perhatikan bahwa mereka, karena kan kayak para sahabat Rasul ya, berdagang itu jadi satu bagian yang membuat mereka sejahtera dan kaya raya gitu. Nah, ini konsep yang akan kita pelajari dan harus kalian dapatkan. Kalian belajar saat ini cukup 3 materi ini aja, 3 tujuan yang akan kita pelajari. Satu, nanti kalian harus bisa menjelaskan sejarah singkat Abbasiyah itu apa, pendirinya siapa, kapan didirikan, kemudian periodenya keberapa setelah Rasul wafat gitu ya. Kemudian yang paling penting nanti di ini ada 5 tokoh yang akan kita dalami, masing-masing grup akan dapat 1 tokoh, di mana dari tokoh itu kalian harus bisa memberikan gambaran petanya bahwa tokoh ini menguasai ilmu ini, lalu perkembangannya apa, dan hikmahnya harus bisa kalian simpulkan. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita 3 poin ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita lanjut. Nah, ini nilai-nilai yang harus kalian tanamkan. Jadi materi kita ini akidah dan keyakinan. Sejarah itu disampaikan berkelanjutan. Kemudian kita juga harus bangga bahwa Islam pernah jaya. Secara global kita tuh punya wawasan gitu, wawasan yang lebih jauh gitu ya. Tidak hanya kini dan di sini aja. Nah, nanti Abu Bakar. ya ada 4 sahabat. Itu disebutnya ya Abu Bakar, Umar, 3 Utsman, Ali. 4 periode itu disebutnya apa? Masa apa itu? Nah, iya betul. Masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Wajar, kemajuan saat itu sangat pesat. Karena ya sebagaimana Rasulullah dipandu wahyu, dekatnya 4 sahabat ini dengan Rasul juga jadi bekal utama tuh ya. Yang ketiga, Daulah Bani Umayyah. Pasca Utsman, kalian tahu bagaimana peralihannya itu dari situ? Utsman meninggalnya saat sholat subuh, ya subuh ditikam. Pergolakan politik mulai itu. Ali, ini berapa lama ya kita coba? Ini cermati aja 4 hal ini dari video berikut ini. Jangan tidur ya menyimak video ini. Sedikit bosan sih kalau dengar sejarah, tapi kalau kita dalami maknanya, insya Allah bakal semangat. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Ada pemenggalan bahkan ceritanya ya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode.
Berapa lama sih ini? Ada yang tidur? Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah. Banyak ya khalifah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini selintas aja. Enggak. Nanti kalian ini bisa baca di buku. Ada di buku. Nah, ini tokoh awal. Pendiri. Kalian tahu Iran sekarang gimana? Nah, ini cikal yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling bagian luar menara sampai ke pavilion di puncak. Bentuk menara yang sangat unik ini tampaknya terilhami dari zigurat menara kuil kuno Mesopotamia. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang dari Transosania sampai si kecil. Baik, saya kira cukup ya itu untuk prolog menambah wawasan kalian. Sejauh itu Abbasiyah mempunyai peradaban. Baik. Sebelum Ustadz lanjutkan supaya kalian tidak mengantuk, silahkan berkomentar dari video yang sudah kita lihat. 2 orang atau 3 orang boleh. Ada yang mau berpendapat? Bersuara dengan lantang. 1. Jadi berdasarkan video yang tadi barusan ditampilkan, menurut aku itu menarik banget. Aku jadi tahu sejarah apa sih alur sejarah kekhalifahan. Baik, tolibah sekalian. Ini kalian sudah ada per kelompok. Ada tadi di awal sudah kita bagi sebelum pembelajaran agar lebih mudah ya, waktu lebih efektif. Jadi kita tadi sudah bagi di awal. Ustadz akan sediakan 1 device per kelompok untuk mengakses informasi. Silahkan gali informasi. Tapi memang kalian harus mencari 1 tokoh aja. 1 tokoh aja ya, 1 tokoh. Tokohnya akan Ustadz bagikan sesuai dengan artikelnya ini. Ustadz punya artikel. Jadi yang kalian cari tentang tokoh ini aja. Apa aja yang dicari? 1. Nah, ini boleh disertakan. Nanti ada kertas besar. Boleh kalian bikin peta pikiran ya, peta pikiran mind map. Atau poster boleh. Komik juga nggak apa-apa deh. Kalau mau pakai komik. Kalian kemarin belajar komik di SBK, Ustadz lihat. Jadi boleh kalian bikin komik di sini. Tentang apa? Ya tentang 5 hal ini. Bani Abbasiyah secara singkat. Boleh gali di website ya. Kemudian ilmuwannya sesuai dengan yang ada di artikel ini. Nanti Ustadz bagikan 1 kelompok 1 artikel. Kemudian keahliannya apa sih di situ gitu. Kalian jangan menulis tekstual, tapi nanti di sini dituangkan dalam bentuk mind map, boleh skema, boleh komik, boleh poster. Bahkan di sini ada contoh, Ustadz berikan contoh ya. Contoh nih, contoh peta pikiran tentang Ibnu Rusdi. Dia itu nama latinnya apa, ilmu pengetahuan yang dikuasainya apa, biografinya apa, dibuat dalam kertas ini. Mau digambar orangnya boleh kalau bisa. Kalau mau dibuat komik atau Ustadz juga boleh. Kemudian ada 2 hal yang ini bagian analisa nih. Kalian harus berpikir lebih. Ilmu yang dia kuasai, relevansinya ke sekarang apa gitu. Relevansi itu kecocokan, hubungan, sinkron, relevan, cocok. Contoh begini, Al-Khwarizmi, dia melahirkan teori Al-Jabar. Al-Jabar itu bisa kita manfaatkan tidak sekarang. Gitu. Kalau ternyata benar bermanfaat nih, itu berarti ilmu yang dia geluti dulu sangat relevan, sangat cocok, sangat bersesuaian, sangat dibutuhkan oleh kita saat ini gitu. Atau Ibnu Sina itu tokoh kedokteran. Nah, teori-teori kedokteran itu relevan nggak dan masih kita butuhkan nggak gitu? Cocok nggak, berkesesuaian nggak dengan masa kita sekarang? Ini lebih membutuhkan analisa kalian. Mungkin bikin 2 poin juga boleh. Kemudian
Yang keempat, ya ini juga masih analisa, di mana kalian harus bisa mencari hikmah. Contoh, saya menjadi lebih semangat untuk mencari ilmu tentang matematik karena sangat menarik dari sejarah tersebut. Nah itu hikmah, contohnya seperti itu. Jadi 4 poin ini yang harus termuat di dalam kertas besar ini. Waktunya 15 menit cukup? Kita coba dulu 15 menit ya. Setelah 15 menit kalau tidak cukup, kita tambah. Nah ini gambar yang ada di sana. Seperti ini mungkin nanti jadinya. Kalau nggak bisa menggambar ya nggak usah gambar. Bikin skema juga cukup. Tapi harus memuat biografinya, cabang ilmu yang dikuasainya, kemudian hikmahnya ya tadi, relevansinya dengan zaman sekarang, gitu dan seterusnya. Nanti ada waktu 10 menit presentasi. Nah, balik lagi ke sini. Baik, kita sampai 9.15. Kalian boleh mengeksplor, cari informasi di device yang sudah tersedia. Bagi tugas. Nah, ini berarti keahlian menggambar dicurahkan, silakan. Boleh. Tapi jangan lupa informasinya harus ada di kertasnya ya. Bisa dari sini, dari artikel itu. Gunting boleh, tulis boleh. Gimana enaknya aja. Tuh, 5 menit sudah berjalan. Ingat waktu ya, karena kita dibatasi waktu belajarnya. Boleh. Ini jagoan kita kan. Ini jadi itu komik. Kalian sangat kreatif kalau sudah di apanya? Yang? Ya. Ustaz sambil menilai ya keaktifan kalian. Pastikan aktif bekerja sama. Kalau ditambah ininya. Ada request lagu? Lagu Jumbo. Lagu Jumbo ya. Lagi ini ya. Lagi hit. Ustadz absen ya. Untuk memastikan kehadiran meskipun tidak utuh semua nih. Adilah Syarifah. Hah? Safira hadir? Aida tidak hadir ya? Aisyah? Aisyah Nadira? Oh, immersion ya? Aisyah Alia? Ya. Kemudian Alhanya? Kemudian Almira Sabita. Ada? Kemana Almira? Ini Kak, kemana? Oh, awal anak-anak yang camping. Kemudian Alzena. Ya,
Nggak tahu mati sendiri. Selesai, udah ya. Seadanya aja dulu ya, kita coba presentasikan. Sepertinya tidak usah maju ke depan, biar waktunya cukup. Berdiri aja dari tempat duduk kalian. Yang lain harus menyimak, agar informasi yang didapat oleh kelompok satu bisa diserap oleh kelompok lain. Bisa dipahami ini? Assalamualaikum. Jadi yang lain harus menyimak agar bisa terserap informasinya. Sebab di 10 pertanyaan terakhir nanti itu ada jawabannya di kelompok lain gitu. Ya, ada di kelompok lain. Jadi kalian pastikan menyimak apa yang dijelaskan oleh temannya. Oke? Baik, saatnya kita berpresentasi. Acungkan tangan yang akan presentasi duluan. Ini nih yang udah siap ya. Baik, siapa? Mikai dengan Ataya. Di tempatnya saja berdiri dan mulai menjelaskan. Waktu mungkin 2-3 menit cukup ya, jangan terlalu lama. Sudah siapkah? Dimulai dengan salam dan pengenalan ya. Yang lain silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok yang bikin mainnya tentang al-khawarizmi. Terus Lanjut. siapa sih al-khawarizmi? Oke. Nama lengkapnya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Lahirnya 780 Masehi di Khwarizmi. Di Khwarizmi itu nama tempat ternyata ya? Iya. Betul, lanjut. Pada era masa kekhalifahan Habasyah, lalu latar belakangnya bekerja di Bait al-Hikmah di Baghdad, pusat penerjemahan dan riset yang menjadi simbol kejayaan intelektual Islam. Yang lain boleh nanya ya. Lanjut itu ada pendapat kita tentang al-Khawarizmi. Nah, jadi menurut pendapat kita itu dengan adanya ilmu matematika, astronomi, geografi, kartografi, teknologi dan rekayasa membuat peradaban manusia semakin maju dan dan melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan yang sekarang menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Terus hikmah yang kita dapat adalah al-Khawarizmi adalah pelopor utama dalam ilmu aljabar, astronomi dan geografi. Ia adalah contoh nyata dalam ilmuwan muslim yang menggabungkan warisan ilmu dari berbagai budaya, ada India, Yunani dan Arab, lalu mengembangkannya menjadi fondasi ilmu modern, pemikiran dan karyanya masih relevan hingga era digital sekarang. Sangat relevan ya dengan era digital saat ini. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ataya dan Mikai. Ada yang mau menanggapi dulu? Menanyakan? Boleh? Karya fenomenal. Mohon disimak, mohon disimak. Al-Farabi. Siapa itu? Jadi nama lengkapnya Al-Farabi itu Abu Nasr Muhammad bin Tarhan Al-Farabi. Beliau lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab. Farabi itu berarti nama itu juga ya? Nama tempat. Dari nama tempat mereka Betul. lahir. Itu dari daerah Pengetahuan baru. Transosiana, kini Kazakhstan atau Turkmenistan. Beliau wafat sekitar tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Julukan Al-Farabi adalah guru kedua Al-Muallim Al-Thani setelah Aristoteles dan filsuf muslim pertama yang sistematis.
filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Ia menulis lebih dari 450 karya, meskipun hanya sekitar 240 yang masih tersedia hingga kini. Kemudian cabang ilmu yang dipelajari oleh Ibnu Sina adalah kedokteran atau medis, filsafat, matematika, astronomi, kimia dan alkimia, psikologi, ilmu sastra dan bahasa, dan yang terakhir musik. Warisan dan pengaruh yang diwariskan oleh Ibnu Sina. Ia menyentuh dunia timur dan barat. Ia dianggap sebagai bapak kedokteran modern oleh banyak sejarawan ilmu. Buku Al-Qanun fi Al-Tib diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan di Eropa hingga abad ke-17. Filsafatnya memberi dasar bagi pemikiran teologis Islam dan skolastik Kristen di Eropa. Misalnya pengaruh terhadap Thomas. Ini nih Imam Al-Ghazali itu latar belakangnya itu nama aslinya tuh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ayahnya adalah pemintal wol. Lanjut. Nah, jadi Al-Ghazali ini lahir pada 1058 Masehi atau 450 Hijriah dan wafat pada tahun 1111 Masehi atau 505 Hijriah. Ya. Jadi hikmah dari ilmu yang dikuasai oleh Al-Ghazali itu penting penyucian hati atau tazkiyatun nafs, dan ilmu dan amal yang harus seimbang, pentingnya introspeksi diri dan keseimbangan dunia dengan akhirat, dan bahayanya cinta dunia. Luar biasa ya. Lanjut, masih ada? Terus pendapat kita tentang dampak keilmuan Al-Ghazali dengan zaman sekarang itu, yang pertama itu penyatuan antara akal dengan iman, pentingnya pendidikan holistik, pentingnya tasawuf, etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Cukup? Ditutup, silakan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum. Jadi kami dari kelompok Abel Anisha, Arabel, Adila, dan Aisyah, kita akan mempresentasikan tentang khalifah yang bernama Ibnu Rushd. Ralat, bukan khalifah ya. Apa tuh? Ini nih tokoh. Ya, ilmuwan. Kalau khalifahnya kayak siapa? Abbasiyah, As-Safah tadi ya. Abul Abbas As-Safah itu khalifah. Ini ilmuwannya. Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu khalifahnya. Lanjut. Jadi yang pertama itu kita mulai dari biografi. Biografinya itu namanya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushdi. Lahirnya 1126 Masehi di Cordoba, Andalusia di Spanyol. Wafatnya 1190 Masehi di Marrakesh di Maroko. Baik, tolibah sekalian, kita sudah berada di bagian akhir ya. Setelah berada di bagian akhir, boleh disimpan dulu device-nya. Sudah berada di bagian akhir, di mana kalian sudah mulai memahami 3 tujuan pembelajaran kita. 1, secara umum bagaimana Bani Abbasiyah itu muncul, kemudian siapa tokohnya, kapan berdirinya. Yang kemudian beberapa tokoh sudah kita pelajari. Ingat, bukan hanya 5 tokoh itu. Banyak tokoh-tokoh lain pada masa Abbasiyah yang mereka itu adalah ilmuwan. Dengan keilmuannya mereka membangun peradaban di masanya, lalu sampai ke kita informasinya. Hikmahnya adalah kita mesti tetap semangat mencari ilmu, menuntutnya dimanapun berada, sampai kalian benar-benar memperoleh hikmah dan dapat mengamalkannya. Ya. Selanjutnya, coba kalian buka link ini masuk ke Google Form. Di situ ada soal. Nah, itu ya. Boleh kerjasama dengan kelompok ya. Kalau tidak salah itu kalian bisa langsung lihat nilainya, dapat berapa poinnya. Nanti ada rekapnya di
portal Ustadz dan nanti jadi nilai formatif hari ini. Dapat nilai berapa? Alhamdulillah. Jangan lupa tulis nama karena nanti yang tercantum di nama itu yang dapat nilai. Apa kabar? Bisa? Dapat berapa? 88, 90, salah satu berarti ya. Kita kembali ke pertanyaan refleksi di awal. Apakah kalian tahu sejarah Daulah Bani Abbasiyah? Tahu. Jadi lebih tahu ya. Jadi lebih tahu. Kapan berdirinya? 700. Pendirinya yang pertama? Abul Abbas As-Saffah. Ibnu Rus tokoh ilmu apa? Tokoh ilmu filsafat. Kedokteran ilmu Islam sama astronomi. Iya. Ibnu Sina. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Atia. Boleh? Dan kita belajar tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Kita jadi tahu tokoh-tokohnya siapa aja, terus ahli dalam bidang apa aja, terus kita jadi bisa menyimpulkan semuanya, terus kita juga bisa berpendapat, jadi tahu semuanya. Orang kedua. Kelompok ini udah? Ya ini? Rasa? Dapat ilmu. Hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah itu? Memotivasi diri untuk lebih. Setelah belajar ini aku jadi merasa bahwa aku harus menjadi khalifah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Ya, kita harus semakin semangat menuntut ilmu karena di zaman dulu kita pernah memiliki kejayaan Islam. Mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk semakin rajin, tidak malas, supaya masa depan kita cerah, sukses, bahagia, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, refleksi terakhir. Angkat ini 10 ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kalian memberi angka berapa? 10. Baik, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Musta'id dan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Pekan depan, pekan berikutnya kalian akan mendalami tentang perkembangan lebih jauh, masih sejarah tentang Abbasiyah. Mungkin beberapa tokoh akan muncul kaitannya dengan perekonomian, kaitannya dengan pertanian di saat itu, peradaban, bangunan-bangunan dan lain sebagainya insya Allah akan disampaikan di pekan berikutnya. Tetap semangat, cari keberkahan dari ilmu, amalkan sehingga ilmu itu berbuah manfaat untuk kita dan untuk orang lain. Demikian, Ustaz tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sangat bermanfaat. Sama-sama. Ustaz, biasa aku baca sejarah tuh tidak pernah masuk ini dan alhamdulillah sekarang masuk. Alhamdulillah. Tugasnya silakan dikumpulkan ya.